ibadah. Ibu ketemu maling, kenal maling. Lalu malingnya ibu tanya, Ling, ente kepengen masuk surga atau kepengen masuk neraka? Pasti malingnya juga kepengen masuk surga. Kenapa setiap manusia kalau ditanya kepengen surga atau neraka, pasti dia kepengen masuk surga? Ternyata subhanallah, di dalam surganya Allah itu serba indah, serba nikmat, apapun yang kita inginkan di dalam surganya Allah sudah ada. Kepengen jeruk tinggal sebut ruk, kepengen salak tinggal sebut, kepengen semangka tinggal sebut, pengen apel tinggal sebut, pengen mobil tinggal sebut. Pendek kata, apapun yang kita inginkan di dalam surganya Allah sudah ada. Segala fasilitas sudah Allah siapkan. Bahkan nanti ini bagi bapak-bapak yang masuk surga, aminlah. Nanti di surga itu Pak, teman tidur kita namanya bidadari. Kenal sama bidadari? Gimana kenalannya lu? Yang namanya bidadari itu cantiknya luar biasa. Subhanallah. Itu bidadari punya bola mata kecil, enggak gede enggak. Hidungnya mancung, bibirnya seperti buah delima dibelah empat. Aku kalau buah delima dibelah dua kegedean. Kalau kegedean jadinya bidadari doang. Maaf yang doyan jangan bersih. Itu bidadari punya pinggul kita Spanyol, betisnya gunting padi. Beda dengan ibu-ibu di sini. Di sini mah betisnya kenal pot bajai. Kenapa Pak saya katakan kenal pot bajai? Sebab kalau mau tidur sama suami nggak cuci kaki lagi. Ayo ngaku dulu. Pas begitu digaruk ngebul. Di surga nggak ada yang ngebul-ngebul, semuanya serba indah. Tuh bagi bapak-bapak teman tidurnya namanya bidadari. Bidadari dan bidadara bertemu di dalam surga Allah. Nanti ibu-ibu yang masuk surga nih, amin. Nanti oleh Allah dirubah lagi ibu menjadi perawan. Perawan. Kadang-kadang perawan. Kalau ada masih yang nggak percaya, Bu, kita lihat ada di dalam Al-Quran. Allah. Kata Allah di dalam Al-Quran, kami jadikan wanita-wanita yang masuk surga itu perawan semua. Di surga nggak ada nenek-nenek, makanya nenek-nenek nggak masuk surga. Bahasa yang kasihan ya. Perawan, Bu. Perawan. Aku perawan bukan gadis ya. Sebab gadis dengan perawan jelas berbeda. Kalau gadis belum tentu perawan sudah pasti gadis. Dari mana kita tahu? Dari namanya aja sudah kelihatan. Perawan. Pra itu bahasa Inggris artinya belum, wan artinya satu. Jadi yang disebut perawan belum kemasukan yang satu. Lebih lo kagak mati. Kalau pernah.
Kalau kata RT Otis, gurih. Ada tuh film di SCTV ya, RT Otis, ada lagi namanya Zaki ya. Tukang nyolong, brengsek banget. Sama namanya kayak saya, Zaki. Atau siapa kayak? Nyolong, nggak bisa. Tuh, oleh Allah dirubah lagi jadi berat. Enak gak Bu? Nikmat gak? Kata nenek-nenek tadi saya katakan di surga nggak ada nenek-nenek. Nenek-nenek di belakang roti. Kata nenek-nenek di belakang Pak, sialan nih Ustaz. Udah tungguin dari pagi. Panas-panasan, masa mau dibilang nggak masuk surga? Padahal lu udah rajin ibadah, udah rajin sholat. Masa dibilang nggak masuk surga? Ya satu Ustaz tak bergede. Tenang Nek, saya berbicara masih koma belum. Jadi walaupun di dunianya sudah jadi nenek-nenek, karena dia rajin beribadah kepada Allah, semua perintah Allah dilaksanakan, sunnah baginda Rasul pun dikerjakan. Besok ketika masuk ke dalam surganya Allah, oleh Allah dirubah jadi perawan. Wah, selama kelihatan begini, lu juga makan cerita. Perawan, alhamdulillah, berubah lagi umurnya menjadi sweet 17. Nanti 17 tahun. Kalau cewek Pak umur 17 tahun, dilihat dari mana juga resep ya. Dilihat dari samping kanan resep, dilihat dari samping kiri resep. Coba nenek-nenek. Dipoles yang kanan, yang kiri kayak, dipoles yang kiri, yang kanan meletot. Malah kalau naik di sini ke pintu, ini itu tulisnya angin baik. Sorry nenek. Kayaknya pulang dari sini selalu juga nenek-nenek kita. Bukan perawan Ustaz. Yang penting kan jadi perawan lah. Janji Allah Subhanahu bagi setiap hamba Allah yang taat dan tunduk atas setiap perintah Allah dan Rasulnya, pasti Allah akan masukkan hamba Allah yang seperti itu ke dalam surga. Atau sebaliknya Bu, bagi setiap hamba Allah yang selalu ingkar, yang tidak mentaati perintah Allah, yang tidak menjalankan sunnah baginda Rasulullah, hamba Allah yang seperti itu akan bakal dimasukkan ke dalam neraka jahanamnya Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah ini. Di neraka tidak ada sprit, di neraka tidak ada Coca-Cola, di neraka tidak ada Fanta, di neraka tidak ada Aqua, di neraka hanya ada darah dan nanah dicampur dengan air kita yang masih mendidih. Bayangin darah dan nanah dicampur dengan air timah yang masih mendidih. Lalu dari mana ini darah dan nanah? Tahu? Darah dan nanah ini keluar dari kemaluan wanita sudah susila alias tua-tua. Pelek Bu. Jadi kalau ada pelek yang hari ini mendengar ceramah saya, kalau ente di dunianya sudah jadi lonte, sudah jadi wanita malam, wanita penghibur, besok ketika masuk ke dalam neraka adabnya Allah, kemaluannya lemacor dan pernah. Maaf Bu, amin.
ya. Ngelocor, ngelocor, bukan netes. Apa ngocor ya? Mesti ngocor. Kalau ngocor kan banyak ya. Kalau netes dikit. Ini ngocor. Ser. Coba bayangin. Serem kita bayangin. Sampai mengalir di sebuah danau yang ada di dalam neraka namanya Busok. Lalu untuk apa ini darah dan nanah? Untuk orang-orang yang semasa hidup di dunianya, yang suka jadi kotor, yang suka ngedrink, yang suka nge-fly, yang suka ngeboat, yang suka tripping, yang suka giting, yang terbius dengan heroin, morfin, TKW, brandy, whisky, sampahnya, bulonya, martini, vodka, AO, sabu-sabu, topi miring, topi ngecrek. Besok ketika masuk ke dalam neraka, minumnya darah dan tanah dicampur dengan air timah yang masih mendidih. Na'udzu. Makanya itu Bu, kita prihatin ya Bu. Anak muda ke zaman sekarang ini banyak banget yang sudah terarus oleh arus westernisasi. Yang dia katakan minum-minuman, mabuk-mabukan itu katanya adalah gaul, ngetrek. Malah lembur. Bu, kalau orang barat mabuk juga masih sopan, muntahnya keluar roti, keluar keju. Bukan Bu apa ini? Wates. Kalau orang wates mabuk. Pas begitu muntah dicokir-cokir hijau banget. Ternyata langsung mengenjir. Habis tuh. Prihatin loh dengan regenerasi anak muda di zaman sekarang. Makanya saya ikut berbangga hati. Di sini panitianya ini semuanya anak-anak muda, betul. Ayo Pak, kita pemuda bangkit. Artinya apa? Bukan kita nggak melihat yang tua. Artinya biar ada regenerasi Islam di kampung Wates ini. Betul apa enggak? Karena yang tua semakin tua, yang muda akan menggantikan yang tua. Inna fiya disubhani amr ummah wa fi amsalihim ayataha. Di tangan para pemuda lah maju dan mundurnya suatu perkara bangsa dan agama. Kalau anak mudanya sudah terarus oleh arus westernisasi seperti yang saya katakan tadi, apalah artinya Islam di negara kita ini 10, 15, 20 tahun yang akan datang, saya yakin Islam di kampung Wates ini tinggal namanya saja. Makanya itu alhamdulillah panitianya semuanya anak-anak muda. Alhamdulillah. Anak muda dong, apa ada anak mudinya? Muda. Ada Ustaz. Ada Ustaz. Jawa. Tinggal milih. Tinggal milih Ustaz. Amin. Bu. Bu. Hadirin hadirat yang saya hormati. Yuk kita bangkit anak-anak muda. Karena kita prihatin anak muda di zaman sekarang jarang banget sama yang bisa ngaji. Betul. Anak sini mah insya Allah pada pinter ngajinya ya Neng. Insya Allah. Coba saya tes. Tes. Ini nih. Khususnya adik-adik yang pakai seragam. Kalau saya baca Al-Quran, adik lanjutin. Siap? Ya. Ntar yang sebelah sana gantian, siapin. Terusin ya, Dek. Awas. Simak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Terusin. Allahu samad. Coba kita tes yang di samping. Ya, oke. Coba yang di samping terusin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Terusin. Semakin yang sebelah sini. Coba tes lagi yang sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah terusin ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rifayatuna fatayat kita. Fatayat kita wa sami'un alim. Itu tahu. Alhamdulillah. Jangankan ngaji tuh anak muda nih di zaman sekarang jarang yang bisa ngaji. Jangankan ngaji disuruh azan. Kadang-kadang kita suka mendengar azan geger ya Bu. Contoh azan geger. Hayya 'alas shalah. Saya ala sholat ujungnya akhirnya tuh Pak Haji yang mau jadi imam langsung wajar ke pengimaman dulu. Lalu tanya tuh Pak Haji, siapa yang azan tadi? Udin. Lalu itu ada itu si Udin dipanggil sama Pak Haji. Sini. Ada apa Pak Haji? Ente yang azan. Iya Pak Haji. Kok ayah ala sholat ujungnya apa? Terus apa jawab si Udin? Jawab si Udin. Kenapa Pak Haji? Masalah buat lo. Akhirnya tuh Pak Haji karena kepengetan jengkel sama si Udin langsung terjun menjadi imam. Setelah kelar baca surah Fatihah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pak Haji baca surah yang kedua dibaca surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun. Kuliah Ayyuhal. Surah Al-Kafirun akan banyak perataannya ya Ustaz ya. Banyak orang baca surah Al-Kafirun bisa pergi kalau bisa pulang loh. Itu disitu aja. Dibaca sama Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم ini wala anak wala antum wala anak wala antum wala anak wala anak
antum wala ana wala antum. Kata imam itu baca apa lagi? Ya wala ana wala antum. Malah yang jadi makmum di belakang kakek-kakek mulus. Ada tuh kakek-kakek yang kaki udah kesemutan bu. Ya Allah kasihan banget ke kakek. Kebangatan gatal tuh kakek sama si imam nyeletuk dari belakang. Woi imam, lakum goblok. Diterusin sama imam. Lakum dinukum waradun. Salah. Kata makmumnya di belakang. Woi, kok kita amin 2 kali ya? Kata temennya di sebelah, lu kok sholat ngomong aja sih. Kok sholat ngomong mau batal alif. Temannya bu yang di belakang lagi khusus-khususnya sholat nyeletuk juga. Ngomong dia dikit banget. Mungkin sih gue diem aja. Akhirnya batal semua. Udah azan keder, imam juga. Maka itu kita berbekali diri kita ini dengan ilmu dan takwa. Insya Allah kalau orang berilmu dimanapun bisa diterima di masyarakat. Insya Allah. kalau bagi setiap hamba Allah yang bertakwa, insya Allah ganjarannya surga dan Allah akan meluaskan rezeki kita. Amin. Ya Rabbal. Semoga kita pulang dari sini dalam utang-utang kita lunas semua. Supaya lunas yang dibayar lunas. Hadirin hadirat yang saya hormati. Adapun kalau kita cinta kepada Rasulullah, kita harus memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Dimanapun kita berada, kapanpun tempat dan adanya, kita harus selalu memaksakan lidah dan bibir kita untuk selalu membaca sholawat kepada Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah itu neng, niat itu jangan sembarangan ngapa. Kita sangka itu yang lebih. Rasulullah itu amat sangat sayang kepada kita umatnya. Sampai-sampai baginda Rasul itu menjamin kita semuanya ini umatnya pasti akan bakalan masuk surga. Kullu ummati kata baginda Rasul, seluruh umatku akan bakal masuk surga semua. Illa man aba, kecuali yang menolaknya. Diajak sholat dia nggak mau, diajak keluarin zakat dia dan diajak kebaikan dia itu termasuk daripada golongan yang dikatakan Nabi illa man aba. Ketika datang panggilan azan, dia malah nyetel TV. Panggilan azan maghrib datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malah ngomong dia dalam hati, baru ada. Malah ibu-ibu waktunya panggilan azan datang, malah nyetel TV. Ngaku dulu. Ngaku. Makanya besok kita ikhlas dia. Dari misalkan yang kemarin maghrib masih nyetel TV, besok kompak bu. Ketika datang panggilan azan, TV matiin. Setuju? Dan kompak. Setuju? Anak saya nangis, Pak Ustaz. Ayahnya marah, Pak Ustaz, mati. Mantu saya jengkel, Pak Ustaz. Apanya bu yang dimatikan? TV-nya yang dimatikan. Ya, kalau perlu besokin aja. Anak siapa sih? Anaknya kayak gitu gimana bapaknya?
Ibu, matikan TV-nya. Lalu anaknya sujud, ibu pun sujud, suami ibu pun sujud. Lalu dalam sujud kita berkata di hadapan Allah, oh my God, I will just nothing, oh my God, I will just a dance and any God. Ibu nyanyi aja kan kawan. Dalam sujud kita berkata di hadapan Allah, ya Allah, ternyata saya ini tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu ya Allah, melainkan hanya segelintir debu. Kalau ada orang mengaku di hadapan Allah nggak ada apa-apanya, melainkan hanya segelintir debu, maka nggak ada orang sombong di kolom dunia ini, Pak. Kadang dikasih ilmu banyak, dikasih kaya dikit, dikasih jabatan, karena yang paling sombong itu cuma Allah Subhanahu. Dan Allah berkata di dalam hadis qudsinya, al-kibriya'u libasi, sombong itu pakaianku, kata Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semua tergolong daripada hamba-hamba Allah yang tidak sombong. Amin. Ya Rabbal Alamin. Cintai Allah sepenuhnya, cintai dunia seperlunya. Insya Allah hidup kita akan berkah hingga akhirat kelak. Amin. Ya Rabbal. Cintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, saya ingin mengajak membaca selawat. Kira-kira pada mau apa enggak? Bukan selawat. Ya, mau apa enggak? Siapin. Kita baca selawat.